Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahma Afriati dari Prodi Manajemen SMA Pakatur Politeknik STI Jalan Jakarta dengan NPM 2020-011358. Saya di sini ingin mengerjakan UAS mata kuliah Statistika Terapan yang diampu oleh dosen saya, Ibu Dian Indriani, SPD MM. Saya akan merunning SPSS, sebuah kuesioner yang kemarin sudah saya buat dengan responden berjumlah 62 orang. Jadi kuesioner saya ini judulnya ini analisis hubungan dua organisasi saat COVID-19 dalam peningkatan hard dan soft skill para SDM. Di kuesioner ini terdapat dua variabel, yang variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya itu adalah organisasi dan variabel Y-nya skill. Selanjutnya saya akan memulai di aplikasi SPSS versi 26. Jadi di sini saya klik new dataset. Lalu kita ke variabel view yang di bawah. Selanjutnya saya akan memasukkan data buat kuesioner. Di sini desimalnya saya akan nolkan semua. Lalu di value-nya kita tambahkan kalau 4 itu sama dengan sangat setuju. Kita add dan begitu selanjutnya. Lalu selected yang terakhir satu dengan label sangat tidak setuju. Kita add lalu kita oke. Jadi yang lainnya bisa langsung di-copy aja supaya cepat. Lalu selanjutnya kita akan masukkan datanya di data view yang sebelumnya sudah saya rapikan di Excel hasil responden yang ada 62 tadi. Biar cepat semuanya langsung saya copy saja. Jadi di variabel saya ini ada untuk variabel X-nya ada indikator tangible ketampanan fisik, habis itu empati, habis itu asuransi kepastian, dan untuk variabel Y-nya itu indikatornya ini menyesuaikan tentang skill. Kita lanjut ke SPSS. Untuk data yang tadi saya paste aja biar cepet. Nah, sebelumnya saya itu akan mengecek tes normalitas dari distribusi kuesioner saya, penyebaran kuesioner. Caranya itu dengan analyze
selanjutnya regression, kemudian linear. Lalu dependen itu kan variabel Y. Kita pindahkan. Nah, untuk variabel independennya itu adalah variabel X. Jadi dipindahkan aja, habis itu kita save. Lalu residual unstandardized-nya ini kita checklist, lalu kita continue. Dan selanjutnya oke. Nah, lalu selanjutnya itu untuk kita mengecek tes normalitas dari kuesioner saya bisa dengan analyze, kemudian non-formal test, kita legasi dialog, pilih satu sampel KS. Nah, yang tadi data yang udah di unstandardized kita pindahkan. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah terdapat ya hasil tes normalitas dari kuesioner yang saya buat. Sig-nya ini 0,61, yang dimana kalau sig-nya di atas 0,05 yang saya pakai, jadi tes distribusi kuesioner saya itu berdistribusi normal. Selanjutnya saya itu akan menguji validitas, yang dimana untuk membaca L-tabel tentukan terlebih dahulu nilai DF, degree of freedom, dan taraf signifikasinya. Adapun nilai DF diperoleh dengan rumus DF itu jadi N dikurang 2, di mana N jumlah kasus atau sampel. Untuk N adalah 62, tadi saya jumlahnya 62, maka DF-nya 60. Selanjutnya perhatikan pada tabel untuk DF 60 dan SIG 0,05 diperoleh L tabel 0,250035. Lanjut ke SPSS. Untuk uji validitas, kita bisa analyze, selanjutnya collect, to be fired. Lalu semua data ini kita pindahkan aja ya teman-teman. Kecuali yang understanded tadi, tidak perlu dipindahkan. Lalu di correlation coefficient-nya itu kita checklist person, habis itu test of significance-nya kita pilih to tile, habis itu yang flag signi-nya kita checklist. Selanjutnya oke. Nah, di sini udah terlihat hasil validitas saya, yang penjelasannya itu seperti dari ke-6 pertanyaan, nilai person correlation R hitung seluruh item adalah lebih besar dari L tabel untuk nilai SIG 0,05, yang R-nya 0,250035 yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu bisa saya tunjukkan validnya data saya yang di total X itu di atas 0,2, lalu X2 juga di atas, X3 juga di atas, lalu total Y1-nya juga di atas 0,2, Y2-nya di atas, dan Y3-nya juga di atas. Jadi demikian dari 6 item pertanyaan dinyatakan itu valid. Lalu untuk menguji validitas yang kedua itu bisa dilihat dari tingkat signifikansi yang ditentukan 0,05. Maka validitas suatu item juga bisa dilihat dari output SPSS. Dalam hal ini nilai signifikansi itu harus lebih kecil atau sama dengan 0,05. Nah, ini juga
sudah terlihat nilai seek-nya saya yang total variabel X dan total variabel Y, dilihat dari 6 item pertanyaan kuesioner saya itu seek-nya semua di bawah 0,05. Jadi dinyatakan untuk uji validitasnya itu valid. Selanjutnya itu ada uji reliabilitas yang akan saya lanjut di SPSS. Cara menguji reliabilitas itu dengan analyze, lalu kita scale, kemudian kita reliability analysis. Nah, data-datanya semua itu dimasukkan ke sampai totalnya saja. Lalu saya oke. Nah, di sini terdapat reliability hasil saya itu batch alfanya 0,770, yang dimana dari data saya kuesioner dinyatakan reliable jika hasil uji reliabilitas atas kuesioner itu menunjukkan nilai alfa correlate lebih dari 0,6. Nah, nilai alfa tadi saya kan 0,770. Dengan demikian diputuskan bahwa instrumen kuesioner saya itu reliable. Selanjutnya saya itu akan menguji korelasi. Yang prakteknya saya akan lanjutkan di SPSS. Caranya sih hampir sama seperti yang tadi waktu pas nguji validitas. Analyze, kita pilih, lalu kita correlate, habis itu bivariate. Lalu yang kita masukkan itu di sini hanya totalnya saja. Nah, oke. Jadi ininya di checklist ya, yang pesan tadi juga di checklist, kita menguji korelasinya lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat ya korelasi yang saya punya dengan penjelasannya itu seperti X sama dengan hubungan organisasi, Y-nya sama dengan peningkatan skill. Dari kuesioner yang telah dibuat antara X dan Y terdapat korelasi antar variabel karena dihitung dari nilai R yang ada, jumlah R hitung sama dengan 0,503, ini yang telah terlihat di tabel korelasi, itu lebih besar dari nilai R tabel 0,05, R tabel yang tadi itu 0,25, 0,35. Jadi misalnya lebih besar, maka terdapat korelasi hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Lalu selanjutnya saya akan menguji uji beda dengan file sampel. Caranya akan saya lanjutkan di SPSS. Nah, untuk menguji beda ini, jadi kita analyze. Habis analyze itu, kita pilih compare min. Ya, teman-teman, kita pilih compare min. Lalu kita pilih file sample test. Nah, karena sebelumnya saya belum buat, jadi kita ke file, lalu kita new. Kita bikin data yang baru. Tapi kita bikin data yang barunya itu, kita di sini tulisnya organisasi. Variabel X. Maksudnya organisasi itu variabel X. Lalu kita di sini tulisannya skill.
Desimalnya biasa kita nolkan saja ya teman-teman. Lalu ini, ada labelnya. Label itu seperti keterangan biasa sih. Saya tulis saja ya di sini, organisasi di masa pandemi COVID-19. Terus skill-nya itu saya labelkan peningkatan skill. Para SDM. Nah, sudah seperti ini, saya akan ke data view. Data view, jadi untuk datanya ini kita buka ke Excel, yaitu jumlah 2 variabel yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi variabel X kita salin aja biar cepet. Kemudian kita langsung paste. Selanjutnya juga dengan variabel tetap saja. Nah, dengan mengetes uji beda ini, kita bisa ke compare means, lalu paired sample test, t-test maksudnya. Lalu yang variabel 1 itu kita pindahkan di variabel 1 organisasi dan variabel 2 peningkatan skill. Nah, optionnya itu kita confidence intervalnya itu 95%, habis itu kita pilih equal case analysis by analysis. Kita continue. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya, teman-teman, hasil dari uji beda saya. Yang penjelasannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi nilai SIG-nya saya di sini kan ada 0,00 nilai SIG, jadi kurang dari 0,05. Berarti ada hubungan antara variabel organisasi dengan variabel skill. Lalu selanjutnya di bagian sini nilai SIG 2 tile. Ini nilai SIG 2 tile lebih besarnya 0,05 nih, teman-teman. Jadi berarti tidak ada perbedaan rata-rata antara variabel organisasi dengan variabel skill. Rata-rata sama-sama 8 sekian. Udah, segitu dari running SPSS saya. Misalnya ada salah kata atau yang lainnya, atau masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.